Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aryani, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB dengan program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti PKL saya untuk membuat produk, yaitu produk bakso sayur. Pertama, saya akan menjelaskan produk bakso sayur itu sendiri. Bakso sayur merupakan makanan yang terbuat dari olahan daging. Pada umumnya, bakso terbuat dari daging ayam ataupun daging sapi yang diberi bumbu untuk meningkatkan dan menambah cita rasa dari bakso. Pada produk bakso sayur ini, bahan baku yang digunakan adalah daging sapi dan daging ayam dengan ditambahkan potongan jamur tiram, jamur kuping, dan wortel. Kemudian dibentuk bulat dan direbus. Berikut merupakan spesifikasi produk dari bakso sayur. Yang pertama, nama produk yaitu bakso sayur dengan nama dagang Basur. Jenis produknya adalah ready to eat dan ready to cook. Dengan berat bersih untuk produk ready to eat adalah 128 gram dan produk ready to cook adalah 158 gram. Jenis kemasan untuk ready to cook adalah kemasan mangkuk plastik PP, dan untuk kemasan ready to cook adalah plastik LDPE. Selanjutnya, untuk harga dari produk ready to eat adalah 10.000, untuk produk ready to cook adalah 12.000. Untuk komposisi yang digunakan adalah daging ayam, daging sapi, tepung tapioka, jamur tiram, jamur kuping, wortel, gula pasir, air es, bawang putih, STPP, bawang putih goreng, bawang merah goreng, dan telur. Kemudian produk memiliki warna yaitu abu-abu tua hingga abu-abu muda. Teknik pengolahan yang digunakan pada produk ini adalah pengecilan ukuran, pencampuran adonan, perebusan, pengemasan, dan penyimpanan beku dengan suhu minus 16 derajat Celcius. Selanjutnya ada saran penyimpanan untuk produk ready to eat. Saran penyimpanannya adalah hindarkan dari sinar matahari langsung. Untuk ready to cook, simpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. Untuk umur simpan pada produk ready to eat adalah 24 jam dan untuk produk ready to cook adalah 6 hari. Saran penyajiannya adalah untuk produk ready to eat adalah langsung dikonsumsi pada saat masih hangat, dan untuk produk ready to cook bisa direbus atau digoreng. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan bakso sayur. Selanjutnya, berikut merupakan alat-alat yang digunakan untuk membuat produk bakso sayur ini sendiri ya. Berikut merupakan proses produksi dari pembuatan bakso sayur itu sendiri. Selanjutnya ada tabel kerusakan bahan baku. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan penulisan. Kerusakan fisik yang kemungkinan dapat terjadi pada bawang putih goreng adalah terdapat serpihan plastik. Selanjutnya, uji mutu sesuai dengan SNI. SNI yang digunakan adalah SNI tahun 2014 tentang syarat mutu produk bakso. Yang pertama ada uji mutu fisik. Uji mutu fisik merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai mutu produk secara fisik. Pengujian ini dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 2014 tentang syarat mutu produk bakso. Pada SNI tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu uji mutu fisik yang dapat dilakukan adalah dengan menilai warna dari produk. Prinsip pengujian dari uji mutu fisik adalah pengamatan contoh dengan menggunakan indera penglihatan yang dilakukan oleh panelis yang terlatih. Selanjutnya, cara kerja dari pengujian uji mutu fisik ini adalah sampel diletakkan di atas gelas arloji, kemudian panelis akan mengamati warna dari produk tersebut. Panelis yang digunakan sebanyak 3 orang atau 1 orang tenaga ahli. Selanjutnya, jika sampel memiliki warna abu-abu sampai abu-abu pucat atau memiliki warna yang sesuai dengan keterangan pada label, maka produk tersebut dinyatakan normal. Selanjutnya ada uji mutu kimiawi. Uji mutu kimiawi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui mutu produk secara kimiawi. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 2014 tentang syarat mutu produk bakso, salah satu pengujian mutu kimiawi yang dapat dilakukan adalah pengujian kadar air. Kadar air maksimal pada bakso yaitu 70%. Prinsip pengujiannya, kadar air dihitung berdasarkan bobot yang hilang selama proses pemanasan dengan oven dengan suhu
125 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius. Cara kerjanya, alat dan bahan disiapkan, kemudian pinggan aluminium beserta tutupnya dimasukkan ke dalam oven pada suhu 125 derajat plus minus 1 derajat selama 1 jam, kemudian didinginkan di dalam desikator selama 20-30 menit. Kemudian ditimbang dengan ngaca analitik. Selanjutnya dimasukkan 2 gram contoh ke dalam pinggan yang sudah dingin, kemudian ditutup dan ditimbang. Selanjutnya pinggan yang telah berisi sampel dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan dalam keadaan terbuka dengan meletakkan tutup pinggan di samping pinggan dan di dalam oven dengan suhu 125 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius selama 2-4 jam. Selanjutnya, pinggan ditutup saat masih dalam oven, kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan didinginkan selama 20-30 menit sehingga suhunya sama dengan suhu ruang. Kemudian ditimbang hingga mencapai bobot konstan. Setiap sampel dilakukan pengujian secara diplo. Perhitungan kadar air yaitu W1 min W2 dibagi W1 min W0 dikali 100. Selanjutnya, uji mutu mikrobiologi. Uji mutu mikrobiologi merupakan salah satu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui produk secara mikrobiologi. Salah satu pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan menghitung angka lempeng total. Angka lempeng total pada produk bakso memiliki batas maksimal yaitu 1 dikali 10 pangkat 5 koloni per mili. Prinsip pengujiannya berdasarkan SNI tahun 2014, prinsip pengujian ALT yaitu pembebasan sel-sel bakteri yang mungkin terlindung oleh partikel makanan dan untuk menggiatkan kembali sel-sel bakteri yang mungkin viabilitasnya berkurang karena kondisi yang kurang memungkinkan atau menguntungkan dalam makanan. Persiapan dan homogenisasi contoh bertujuan agar bakteri terdistribusi dengan baik di dalam contoh makanan yang digunakan sebagai sampel. Cara pengujiannya, yang pertama ditimbang sebanyak 25 gram sampel, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi larutan pengencer sebanyak 225 ml, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya, setelah homogen, diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam 9 ml larutan pengencer. Kemudian dihomogenkan. Setelah homogen, diambil 1 ml dan dimasukkan ke 9 ml larutan pengencer. Selanjutnya, dihomogenkan dan diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam 9 ml larutan pengencer. Dari setiap pengenceran diambil 1 ml ke dalam cawan Petri yang sudah disiapkan. Pengujiannya dilakukan secara diplo. Kemudian sampel yang sudah dimasukkan ke dalam cawan Petri ditambahkan media yaitu PCA sebanyak 12-15 ml. Cawan yang sudah diisi oleh media kemudian digoyangkan hingga sampel dan media tercampur rata. Kemudian didinginkan hingga media membeku atau memadat. Setelah media pada cawan memadat, dilakukan inkubasi dengan suhu 30 derajat selama 72 jam dengan kondisi cawan terbalik. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar yang terdiri dari segmentasi demografis, geografis, dan psikografis. Kemudian ada 4P yaitu produk, price, place, and promotion. Pertama ada produk. Produk bakso sayur merupakan produk olahan yang berbahan baku daging ayam dan daging sapi yang kemudian dicampurkan dengan potongan jamur tiram, jamur kuping, dan wortel. Kemudian dibentuk bulat dan direbus. Harga yang ditetapkan sangat terjangkau untuk produk ready to eat memiliki harga 10.000 dan untuk ready to cook dengan harga 12.000. Selanjutnya adalah tempat. Yang sebelumnya mohon maaf terdapat kesalahan tulisan pada place. Tempat yang sesuai untuk memasarkan produk ini adalah tempat yang ramai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya adalah promotion. Promosi yang dilakukan pada produk bakso sayur ini adalah dengan mempromosikan produk ini di media sosial dan Shopee. Selanjutnya ada pengujian organoleptik. Pengujian organoleptik merupakan pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Selanjutnya ada hasil pengujian organoleptik. Yang pertama ada parameter warna. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai six sampel sebesar 1,00 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka
pada produk ulangan 1 dan 2, warna bakso yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang nyata atau sama. Selanjutnya ada parameter aroma. Setelah dilakukan analisis dengan SPSS, diperoleh nilai stick sampel sebesar 1,00, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka pada parameter aroma tidak ditemukan perbedaan atau sama. Selanjutnya ada parameter rasa. Berikut merupakan hasil pengolahan dengan aplikasi SPSS. Diperoleh nilai stick sampel sebesar 0,761. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan pengetikan, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka pada parameter rasa, produk ulangan 1 dan 2 tidak memiliki perbedaan yang nyata atau sama. Selanjutnya ada parameter kekenyalan. Berikut merupakan hasil analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana diperoleh nilai stick sampel sebesar 0,598, di mana nilai stick sampel lebih besar daripada 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang nyata pada parameter kekenyalan pada produk ulangan 1 dan 2. Selanjutnya adalah parameter penampakan. Berikut merupakan hasil analisis dengan menggunakan SPSS, di mana diperoleh nilai stick sampel sebesar 0,761. Mohon maaf, terdapat kesalahan pengetikan, seharusnya adalah 0,761, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka pada produk ulangan 1 dan 2 tidak terdapat perbedaan atau sama. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian organoleptik dengan parameter uji warna, aroma, rasa, kekenyalan, dan penampakan yang telah diolah dengan menggunakan SPSS, didapat bahwa produk ulangan 1 dan 2 tidak memiliki perbedaan yang nyata. Pada produk ulangan 1 dan 2 dibuat dengan bahan dan cara pengolahan yang sama. Berikut merupakan dokumentasi dari proses pembuatan bakso sayur. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.